Cemilan basreng. Cemilan basreng ada. Istilah apa? Basreng. Samo? Basreng. Basreng aja. Cemilan. Tempe kayu tuh ada. Maksudnya ada tempenya kah? Jadi apa yang mau ditanyain sebenarnya? Eh, Oh, saya pernah jadi direktur 3 kali. Jadi saya ngatur-ngatur dari segala macam. Nah, yang pertama lumayan lama, sekitar 4 tahunan. itu di mana Pak? Di Bandung, tapi di catering, hampir semuanya catering. Gitu. Oke. Jadi fungsinya itu kita pengen sharing aja. Benar. Gitu. Dan saya memang selama ini lebih fokusnya di catering, di produksi. Oke. Nah, cuman memang selalu membawahi banyak orang. Ah, Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Ya. tenang aja. Nggak ada juga nggak apa-apa. Oke. Oke, gimana? Apa sih yang sebenarnya? Paling sih lebih ke arah alur rekrutmen, Heeh. terus training dan develop karyawan ya, Oke. sama bisa menjadikan karyawannya endingnya itu loyal ke perusahaan. Tiga Oke. aspek itu sih lebih ini karena memang kan dari segi basic pengalaman dibilang minim. Kalau saya pribadi Pak Aluli, kedepannya sih pengen memang menciptakan karyawan ini bukan teman-teman yang keluar masuk perusahaan, tapi orang-orang yang bisa diajak kerjasama jadi support tim kita yang mereka punya jiwa dan total di perusahaan. Sip. Oke, bentar. Ada yang memanggil. Oke. Tuangan sudah kan tuh. Hah? Tuangan. Bisa. Nah. Ini. Makanan zaman sekarang ini. Jadi gini, kalau tadi yang pertama itu inginnya rekrutmen, kemudian yang kedua pengennya jadi Training and development. training and development. Oke. Development. Yang ketiga Lebih ke apa ya? Kalian tuh bener loyal gitu. loyalty. Oke, baik. Jadi gini, prinsip paling utama ialah nggak ada Superman. Oke, betul. Tidak pernah akan ada Superman. Selalu ada super team. Betul. Cuman super team itu harus dibangun, bukan didapat. Tuh, jadi nggak bisa super itu, status super itu tiba-tiba dapat dari langit, dapat. Tapi yang harus dibangun, yang pertama kali dibangun adalah nomor 1, kesamaan visi sama si pemangku jabatan, direktur itu bukan jabatan direktur, tapi siapa yang mendirectnya gitu. Ya. Perusahaan ini tuh bertumpunya sama siapa sih? Bisa aja pemiliknya orang lain, tapi seringkali pemilik dan direktur tuh sama gitu, yang mendirect, mendingan kesini, Oke. tahun ini gini gitu. Itu bisa siapapun, bisa pemilik dari balik layar, bisa ada di atas muncul gitu, itu bisa siapapun juga. Waktu saya 2007 jadi direktur Itu di perusahaan apa Pak? catering Catering ya? buat rumah sakit. Oh, oke.
direksinya pemiliknya menyerahkan sepenuhnya. Berarti dia hanya bisnis owner ya, nggak ikut campur dalam Nggak. manajemen. Ya, saya cuma maunya setelah 1 tahun dapat untung sekian, udah beres. Gimana ke caranya? Benar. Jadi direktur jungkir balik tuh. Tapi bulan ke-8 udah nyampe ya udah tenang. Gitu. Paling cuma cari bonus buat anak-anak. Ya. Gitu. Nah, kesamaan visi dulu. Maunya kayak gimana sih gayanya? Kalau maunya dikasihin ke direktur ya udah. Tapi kalau maunya saya harusnya berarti menularkan idenya dulu. Ini loh saya punya ide tuh karyawan tuh harusnya kayak gini. Pertama itu. Yang pertama kesamaan ide. Yang kedua yang harus dikejar juga adalah tujuan perusahaan. Saya 5 tahun pengen untung aja. Oke, untungnya berapa? 5 miliar dalam 5 tahun. 1 miliar setahun berarti. Oke. Kalau untungnya aja 1 miliar setahun, salesnya harus berapa? Ya. Kalau salesnya udah berapa? Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan? Jadi tiap hari melakukan sesuatu itu dalam rangka membangun bisnis, dalam rangka membangun kegiatan untuk ngejar 1 miliar misalnya. Jadi harus jelas dulu apaan tujuannya. Ya pokoknya saya maunya untung. Ya kalau sales 50.000 dijual 70.000 juga udah untung kan. Ya nggak? Itu belum hitung segala macam tuh. Kalau udah hitung segala macam 120.000 harusnya. Iya. Dan kalau di sini kan berbagai macam bisnis itu masing-masing punya satu tujuan masing-masing. Dari tujuan tadi baru turun ke struktur organisasi. Struktur organisasi ini fungsi-fungsi kan. Iya. Dari fungsi-fungsi turun ke KPI. Gitu. Misalnya seorang ini kan distribusi ya, driver KPI-nya itu mobilnya harus jalan terus, berarti ada fungsi maintenance. Dia nggak ngerjain, tapi dia checklist misalnya, berarti harus ada checklistnya tuh, dibangun checklistnya gitu. Checklist kendaraan saya punya. Kalau ngomongin checklist kendaraan ini saya punya. Iya. Gitu. Nah, kayak gitu tuh harus dibangun. Iya. Yang terakhir, yang paling penting dari semuanya ialah ini jawabnya justru paling bawah dulu, justru Iya. loyal dulu. Semuanya harus transparan. Kamu jadi driver, KPI-mu ini. Kalau kamu berhasil dalam 3 tahun, kamu jadi GA supervisor. Jadi ada yang dikejar. Kalau enggak jadi supervisor di HD, kamu akan jadi supervisornya di Kalong misalnya, atau di SBS di Lewi Goong gitu. Iya, betul. Atau ntar kita cariin supaya kamu jadi supervisor. Tapi semua orang punya komitmen, Benar. tahu apa yang dikejar. Baru kemudian ada man to man, ada kedekatan emosi. Iya. Lu mau nggak sih jadi supervisor? Aduh, saya nggak mau. Udah, saya mah gini-gini aja gitu. Jadi itu khas keluarga yang punya struktur, ada KPI. Benar. Tapi keluarganya dapat karena kalian masih muda. Keluarganya masih dapat ya. Jadi lu tanya, dia tanya, lu tujuannya apa sih? Pengen kerja gini-gini aja,
siap jadi supervisor, kalau siap jadi supervisor siap dites dong, ya nggak? Saya sih sebetulnya kalau saya pribadi nggak terlalu percaya sama ijazah. Pasti. Yang saya percaya komitmen dan kepribadian, personality. Betul. Karena kan personal yang jalanin, jadi personality. Nah, itu kenapa saya sukanya man to man pendekatan, kemudian testing. Tapi testing juga ada jenjang karirnya, kemananya harus jelas. Itu orang mau akan loyal. Tapi harus transparan. Mau nggak mau kalau deket transparan. Betul. Kalau jauh ya nggak transparan. Gimana dong? Saya kan sendirian. Oh ya berarti harus pakai software zaman sekarang ya. Betul. Itu kan ada gitu mulai tapi udah gitu payroll atau belum tuh? Udah nyambung. Apa harus itu masukin sendiri? Ya nggak usah, ada software kok gitu. Ya nggak? Digitalisasi semuanya. Benar. Apa semua harus sini kemudian setting? Ya nggak, sekarang kan semuanya bisa lewat handphone. Jadi semua ini tiga perusahaan bisa pakai digital. Ya. Jadi orangnya cuma satu juga nggak apa-apa. Betul. Memanfaatkan teknologi. Dari awal mereka harus masukin data-data. Jadi formulir ininya, formulir apa sih namanya? Formulir kepegawaiannya pakai Google Doc atau Google Form. Apa aja harus masukin? Nah itu tadi. Karena udah ada formulirnya, udah kasih edit. Itu lengkap. Yang tadi Pak ya. Jangan pulang ngomong. Ntar saya kasih. Tapi yang paling penting nomor satu yang harus dipegang, nggak ada Superman. Ya, betul. Adanya seperti ini. Tapi perusahaan harus jelas. Perusahaan ini harus jelas. Itu kenapa tiap tahun bulan Desember biasanya perusahaan PT itu mengadakan employee gathering. Gatheringnya itu banyak main sedikit rapat, tapi rapatnya itu cuma ngasih tahu tahun depan kita akan mengerjakan ini, parameternya tuh segini, udah beres. Orang-orang kejar semuanya. Itu paling penting. Jadi harus dibikin. Ya kalau akhir tahun ini nggak dapat ya awal tahun. Ya. Udah ada planning sana juga. Paling penting adalah memberitahukan, menginformasikan. Tuli, ente jadi kuli panggul sekarang. 3 bulan lagi, ente jadi tukang teli. Ya. Gitu. 3 bulan kemudian, kalau telinya udah eksak, udah betul, ente apalagi gitu. Jadi orang bisa ngerti. Pacu ya. Bergerak terus. Dan ujung-ujungnya semuanya uang. Artinya perhitungannya pun harus tepat. Gitu. Dengan kerjas yang berkaitan. Karena ujung-ujungnya uang. Oh, ini reimburse nggak? Reimburse. Tapi kok ada di sini ada 2? Itu nggak tahu yang pun mana. Nah itu dia. Kan berarti harus ada yang. Ini kan pada uang nih, ya nggak? Nah itu semua akan berefek sama ujung-ujungnya ke keuntungan perusahaan dan yang dibagiin. Keuntungan perusahaan itu kan pasti dibagiin bagian besar. Nah itu semua yang harus orang-orang pada tahu semua tuh. Kalau perlu dipampang, keuntungan perusahaan sekian, buat gaji sekian, segala macam.
karakter masing-masing. Oke. Nah, kembali lagi ke yang tadi, nggak ada Superman tapi super team. Nah, ketika di awal mungkin ya jalan 1-2 bulan awal atau setahun awal itu masih belum kelihatan potensinya kemana sih, karena kan kita ketika nge-hire karyawan tentunya yang kita pilih yang terbaik dari sekian banyak. Nah, ketika masuk ke sini nanti kan ketika kita akan melakukan setelah rekrutmen, ketika mau masuk ke training and development ini kan kita melihat bahwa potensinya di mana sih. Ya memang dia wah ini pokoknya dari pagi sampai sore dia dikasih kerjaan aja di depan monitor komputer, depan laptop, dia pasti betah. Ada yang mereka mungkin jenuh, butuh selingan mungkin kegiatan atau kerjaan yang sifatnya fisik. Operasional fisik. Nah, untuk mengetahui itu lebih cepat, itu enaknya seperti apa? Parameter Tadi. DISC misalnya. Oh, tes ya. Pasti. DISC misalnya. Atau semua orang dibilang gini, ini tes kepribadian, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini cuma pengen tahu Anda, sebaiknya Anda disimpan di mana, sukanya apa. Jadi Anda tidak akan tersiksa, itu aja. Ini nggak ada hubungannya sama pemecatan, ini nggak ada hubungannya sama naik turun jabatan, nggak. Ini adalah untuk menempatkan Anda supaya nggak tersiksa. Betul. Gitu aja. Psikologi ya. DISC bisa DISC, bisa psikotes, bisa apa lagi? Kan parameternya banyak. Banyak bisa. Tapi yang rata-rata mengena itu DISC dan psikotes udah bagus. Betul. Lebih banyak dipakai dan keakuratannya bagus. Udah diakui lah. Udah diakui. Sudah dipakai sama semua orang. Ya, betul. Gitu. Nah, kalau untuk hal-hal yang terkait SDM yang sering menjadi problem dulu waktu Pak Luli jadi direktur itu gimana Pak? Ya maksudnya, wah ini hal-hal seperti ini itu sering terjadi di perusahaan nih, harusnya dibuat rules dulu. Awalnya dibuat rules dulu. Dibuat rules harus jelas, harus fair, semuanya kena. Semua masuk jam 8 pagi, ya udah semua masuk jam 8 pagi gitu. Saya rumahnya jauh, saya tugasnya jauh, nggak di kantor. Masa saya ke kantor dulu jam 8 pagi absen dong, pakai telepon. Sekarang kan nggak aja zaman dulu lagi. Telepon dulu, pakai ada software absen kan? Iya. Pakai software absensi bahwa Anda benar-benar bekerja, pakai selfie apa segala macam, selesai. Tiap hari berubah-ubah, kan bisa. Pertama itu. Yang kedua, semua orang jelas. Saya karirnya kemana, semua orang fair, diperlakukan adil. SP1, SP2, SP3, goodbye. Anda bisa jadi teman, tapi Anda juga ingat bekerja. Ya. Diingetin terus. Bikin dulu peraturan perusahaannya. Ada, saya kirim nanti gampang. Bisa lah gampang. Nah, terkait yang poin kedua tadi, apa nih kita harus melakukan pengembangan di karyawan atau melakukan training ketika dia udah jenuh atau mungkin butuh sesuatu fasenya. Ngomong dulu sama Bang Ade, sama Teh Mayang. Saya punya ide seperti ini. By the end of the year akan ada ini. Jadi untuk kesana perlu langkah 1, 2, 3, 4 di bulan September, bulan September, Agustus, Juli dijadwalin. Tempel sih ketok semua orang lihat ya. Desember ntar ada ini, Januari ada ini, Februari ada ini. Tujuannya adalah ini. Benar. Soalnya itu butuh duit juga. Iya, Pasti perlu duit juga. Calendar of event apa? HD Corporation Januari
gathering, Februari tes, Maret nah, terus ya. Tapi harus komitmen. Benar-benar istiqomah. Istiqomah. Benar-benar. Gampang. Sebenarnya semuanya serba gampang. Betul betul. Coba kita lihat dulu Yang tadi yang bisa di share apa aja. Misalnya peraturan perusahaan. Drive kerja do sorry ada di situ. Oh. Ini dia.